Oke, ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Sama artisannya. Dan selanjutnya saya akan meneruskan mencoba pemasangan rumput. Begitu kita pemasangan rumput, kita juga sambil ngobrol sama Pak Sandra. Dan ini dibantui sama Mas Bodong. Kita sambil ngobrol-ngobrol, Pak. Kesimpulan apa sih selama kita sharing-sharing gini, Pak? Kesimpulannya urusan itu ya, berarti urusan firman Tuhan ya. Iya, urusan ya sharing-sharing kesimpulan urusan Pedoman hidup kita gitu sebagai manusia. Nah, kesimpulannya gitu, Rin. Kalau misalnya kita hidup tidak punya, tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan gitu, ya akhirnya kita hidupnya kan seenak-enak kita. Nah, tadi Farid misalnya, kalau Farid misalnya kita di sini, Dong, kamu udah baca Katam belum, gitu kan? Pak Endi yang masih muda, belum. Budi Katam sih belum, tapi ya nyoba belajar sih pernah. Baru baca sih pernah ya. Ngomong 10 ayat ya. itu kalau Budi bukan ayat, mungkin pasal. Iya, gua. Jadi kalau diumpamakannya yang namanya firman Tuhan itu kan satu kataman gitu kan. Iya. Nah, satu komplit gitu loh, Bud. Kalau sekarang lu ngelihat gajah loh, lu cuman lihatnya cuman kaki aja, lu punya bayangan nggak gajah kayak apa? Gitu loh. Iya. Jadi maksud saya, kalau Farid udah bagus misalnya 4 kali kataman itu, ya udah lebih bagus. Karena minimal Farid udah ngerti bahwa gajah itu kayak begitu gitu, Bud. Iya kan? Tapi kalau bodong, Jadi sebagai artinya bentuknya seperti itu, maksudnya sebagai pegangan gitu. iya dong. Kalau umpamanya firman itu diumpamakan seperti firman segelondong nih, diumpamakan kayak gajah. Kalau Endi pernah baca, belum pernah, Pak, tapi dikit. Ya berarti lu cuma ngeliat kukunya gajah, jangan-jangan. Ya atau lihat bukan satu wujudnya. Enggak lihat semua, artinya cuma bukunya aja dulu juga baru kita ngerasain lihat. Gitu ya. itu dah. Bukan, kalau sekarang Endi misalnya pengen tahu sesuatu, pengen tahu firman Tuhan, ya baca sekali nggak pernah. Iya, Dan gimana Endi bisa tahu Tuhan pengen nyuruh Endi apa? Gitu loh ya. Di firmannya ada nggak sih bahwa di Al-Quran ya khususnya, ada nggak sih bahwa orang boleh ngerokok atau enggak? Kalau dengar katanya misalnya istri boleh 4, ngerti nggak sih syarat-syaratnya istri 4? Harus poligami. Atau keenaknya aja, pokoknya istri mesti 4, boleh 4. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Dan kalau nggak baca Al-Quran ngerti nggak? Tahu ya. Tapi lu kan nggak kenal, misalnya nggak kenal Al-Quran, tapi pengennya bininya 4. Jadi, nah ya makanya balik lagi kan gunanya mengenal, mengerti firman Tuhan begitu ya. Ngerokok boleh nggak? Saya nggak ngerti, ada nggak? Ya, istrinya kalau misalnya mau 4 boleh nggak? Saya nggak ngerti karena kalau di Alkitab saya nggak ada gitu. Ya. Ngerokok boleh nggak? Nggak ada di Alkitab. Di mana? Nggak boleh ngerokok. Di Al-Quran. Yang Budi baca Alkitab tak Al-Quran. Kalau Alkitab kan saya baca Alkitab. Saya 15 kali baca, Budi baca 1 aja belum. Ya berarti yang di tempat yang lu belum baca itu ada yang nggak bolehnya. Tapi lu belum baca gitu. Karena belum sampai ke situ ya. Bola. Kok lu udah dibulukan nggak ada? Nah, itu benar pertanyaan Ilham tuh. Jadi Tuhan itu kan bicaranya untuk umum. Makanya Tuhan cuma mengumpamakan. Gampangnya kasih intinya aja bahwa Tuhan umpamakan di Nasrani loh, di Alkitab. Saya nggak ngerti di Al-Quran gitu. Karena Nasrani itu, kita itu adalah rumahnya Tuhan. Kita ini tubuhnya Tuhan. Kita ini baiknya Tuhan. Nah pertanyaannya, kalau baik Tuhan, ya dikasih rokok. Ya, nggak tahu boleh atau enggak sih. Kan gampang gitu. Ya itu
yang tadi Ilham bilang. Jadi tidak ada spesifik dilarang merokok itu bisa membunuh gini-gini. Ya itu di dunia yang bikin Bud. Sekarang ya, berarti Ya, kan. bukan iklannya rokok, itu peraturan rokok nggak boleh ngerokok gitu. Contoh dari WHO. Pemerintah gitu. Nah, maksudnya Tapi gitu. memang kenyataannya di kitab juga nggak boleh, nggak ada. Ya tulis persis yang tadi Irfan bilang sih nggak ada. Dilarang rokok nggak ada. Cuman Tuhan di Amerika ingetin bahwa tubuhnya kita itu adalah rumahnya Tuhan, baiknya Tuhan. Bahkan yang tidak dibolehkan itu ya alkohol, khamr, segala macam tuh, Pak. Enggak juga. Enggak, kalau di aturan ada. Oh ada. Kalau di Alkitab enggak. Ya ngomong wine gitu, minuman itu juga nggak apa-apa. Bukan. Tapi jangan sampai mabok ukurannya tuh. Ya. Gitu. Nah kenapa di sana boleh minum minuman keras gitu, alkohol? Ya, karena mungkin dingin sekali di sananya tuh. Jadi standarnya kan hanya tidak Ya, memabukkan. kalau di Indonesia tropikal begini panas begini kok lihat minum kan jadi bingung gitu. Iya. Minumnya buat apa? Apa gitu, Pak? Iya kan kalau saya buat angkat-angkat badan. Di sini buat apa? Ya buat teler kali. Atau buat gaya-gayaan. Sebenarnya Pak, kalau kita ibadah dari Tadi lu denger kan, tapi di sininya nggak dengar teman-teman. Jadi mesti gimana caranya kalau mau ikut nimbrung, pakai click on dulu. Pengen dulu, Pengen nanya nih Pak, sebenarnya kalau baca Alkitab itu mendingan perjanjian lama dulu apa boleh perjanjian baru kemudian perjanjian lama ya Pak? buat dia tapi Kalau saya tak lihat enak perjanjian baru dulu Pak, karena saya nyoba perjanjian lama, kayaknya itu yang bikin jadi macet gitu Pak. udah, jadi mulai dari perjanjian baru saja nggak ada yang ngelarang gitu. Oh nggak ada yang larang, bebas-bebas saja ya. Kalau perjanjian baru itu apa sih Bud, jadi Tuhan itu lebih nyata gitu dalam kehidupan kita tuh. Iya, kayaknya tuh saya lebih enak tuh. Jadi kita pakai perjanjian lama itu kan Tuhannya masih diangkat terus Bud, nggak lagi loh Bud. Iya, saya nggak ngerti ya, ya. Baca 2 kali ayat itu ya nggak ngerti. Dan yang Tuhan bilang tuh Bud, kalau Budi baca firman, nggak tahu di Paris bilang Andy Bodong sama enggak, kalau Budi benar baca firman Bud, nggak usah mengerti Bud, yang Tuhan megang lu baca aja, nggak usah mengerti. Jadi jangan alasan lu tuh ya, jadi pengen ngerti nggak ngerti lu baca aja gitu kata Tuhannya tuh. Nanti yang kasih ngerti itu Tuhan gitu. Kapan firman Tuhan itu automatically keluar di kita, situasi kondisi tertentu Tuhan anggap perlu, itulah baru ngerti. Oh, jadi nggak Jadi usah. jangan alasan, kan nggak ngerti-ngerti jadi nggak mau baca, udah itu ngawur. Alasannya orang begitu begitu. Ya memang sih, tapi kalau perjanjian lama memang angel pisan Pak. Lu perjanjian baru pun nggak bisa ngerti Bud. Nih, Kalau perjanjian baru baca ayat kalau yang namanya firman gitu, firman, si kakek itu umur 100 tahun, baca 105 kali. Ayatnya kan nggak berubah kan? ya enggak Bisa tetap baca. contoh, ini sebelum baca misalnya ayatnya, ada satu ayat kayak ini nih, contohnya gitu. Rumput ini satu ayat. Ayat ini nih, diartikelnya lebih dari 100 kali loh. 100 macam. Si kakek itu baca udah 105 kali. Satu ayat ini tuh bisa artinya lebih dari 105 kali tuh. Nangkep ya, Pak? Bahasanya nangkep nggak deh? Jadi maksud saya si kakek itu sudah kata 105 kali. Kan berarti kan baca ayat yang ini. Iya kan bisa, 105 kali. iya bisa berulang-ulang dan bisa pengertiannya juga akhirnya kita juga berulang lagi beda. Pengertiannya tuh bahkan lebih dari 105 kali. Bu. Iya. Jadi gimana lu pengen ngerti yang mana maksud Budi tuh? Ngapain ding mengerti? Ya setiap lu lewatin satu timbul pengertian, lewat lagi baca 2 kali Iya. timbul pengertian, lewat baca lagi 3 kali timbul pengertian, terus Bud. Jadi ngapain Budi mesti mengerti?
Jadi Itu baca tuh nggak usah harus yang ngerti. artinya ayat firman itu hidup tuh Bun. Ya itu Bun. Firmannya satu, tapi artinya tuh Bun. Yang penting kita baca dulu. Iya, yang penting baca. Dan itu biasanya dipakai buat alasan orang tuh gitu umumnya tuh. Saya tuh nggak ngerti-ngerti, jadi nggak mau baca. Itu sih alasan orang dunia. Orang dunia ya. Udah ya, Kero. Oke. Nggak ngerti-ngerti, jadi nggak mau baca gitu loh. Ya memang Tuhan nggak nyuruh lu ngerti deh. Malah kalau waktu doa tuh harusnya kita minta, Tuhan tolong kalau saya baca ini jangan pengertian dari pengertian kita. Tolong Tuhan yang ngasih pengertian ke kita. Tuh, bukan kita mengerti, bukan sih belagu banget, pengen mengerti. Ngomong pakai kliwon lagi, Bun. Ini masih gatel mau nanya, tapi kliwonnya lupa. Salah, saya waktu doa awal sebelum saya baca saya masih doa. Cuma saya minta memang pengertiannya ya saya bisa ngartikan bahwa oh ayat ini maksud ini begini. Nggak bisa begitu lu luruskan bahwa kalau lu doa itu minta ke Tuhan supaya Tuhan kasih pengertian ke kita. Cuman itu kan boleh ucapan kita begitu. Tapi sepengerti saya firman itu seperti itu Bun. Jadi tidak perlu dimengerti. Tuhan bilang nanti saatnya perlu. Itu otomatis keluar dari firman. Iya berarti. Percaya nggak percaya? Saya doa tetap kan Pak, doa minta pengertian, diberi pengertian tetap, cuma walaupun mungkin itu iya mungkin itu yang jangan kita minta. Kita wah bahaya banget tuh. Bisa ngawur banget loh. Jadi kalau kita minta apa pengertian apa baca firman itu harus dengan pengertian Tuhan. Contoh nih Bu, contoh paling gampang itu. Siapa yang pernah belajar pencak silat? Lu pernah belajar karate enggak? Atau belajar bela diri apa? Coba ada yang pernah enggak? Ya si Hong Seng dulu awalnya. Bukan lu belajar enggak? Iya. Belajar kan? Nah, lu belajar terus gitu. Iya. Nanti Dari kembang. waktu lu kan berantem mau berkelahi, Lupa. enggak pakai Lupa. Enggak kan? Lupa. Iya. Waktu lu berantem keluar sendiri enggak ilmunya? Ya otomatis. Otomatis. Oh, Bisa sampai gepukian kita nangisnya mengenai. Waktu apa nih? waktu Musuh. kita berantem. Iya, Taruhlah, padahal kita udah belajar nih. nggak mungkin lah. Hidup saat pada ini Ya pasti dia mungkin refleks kan gitu. Refleks. Refleks. Belajar ilmu wushu itu tuh ya refleksnya akhirnya. Itu jadi bukan saya belajar tinju gitu. Wah, apanya nggak ada. Ya otomatis. Itu. Memang Iya, firman Tuhan itu seperti itu. Jadi nanti pada saatnya ya Tuhan akan menyerahkan firman itu di kita. Itu. Nah, jadi kesimpulan jawabnya sih. kejawab. Memang logis. Jadi ketemu itu apa nih pertanyaan Ya kesimpulan dari beberapa sharing itu otomatis ya begitu kita tuh memang minta pengertiannya bukan dari diri kita. Apa sih pengertiannya ya kita minta dari Tuhan gitu. jadi ya itu jadi kuncinya tetap dasarnya kan nggak bisa seenak kita Iya nggak bisa seenaknya. melakukan minta pengertian Tuhan. Nah, kalaupun kita udah ngerti kadang-kadang perintah Tuhan peraturan Tuhan tuh aneh-aneh ya. kita itu kadang-kadang ini gimana sih Tuhan nyuruh gitu. Nah kalau kita nggak doa minta Tuhan nguatkan kita bisa melakukan itu nggak kuat juga ya. Udah ngerti juga nggak bisa melakukan. Jadi ceritanya panjang. Betul. Kalau Andy sekarang misalnya mengenal aja belum, ya cepet dan Iya. masih sehat tuh Ed. Ya kalau masih sehat ya buru-buru kenal gitu. Masih sama Farid yang bangor ini kalah. Farid lumayan dibaca 4 kali. Minimal udah tahu bahwa yang nggak boleh apa yang boleh apa. Meskipun dilanggar. Masih dilanggar. Masih dilanggar gitu. Coba bayangin. Udah tahu aja yang melanggar, apalagi kalau nggak tahu. Kan kelewatan kan. Prosesnya gini Pak, antara bisa baca dan tapi belum bisa mengetahui kan susah. Yang penting kan kitanya harus mengetahui bahwa itu tuh apa itu Tapi Pak. kan udah capek jelasin depan yang lebar. Yang bikin mengerti itu tuh. Artinya kita harus tahu.
yang ngerti dan tahu gitu. Mungkin gitu kali ya. Yang mengerti kan yang bikin mengerti Tuhan. Tugasnya kita cuma membaca, udah jangan alasan lagi gitu loh. Semua orang dunia ngomongnya kayak Budi kayak Andy, karena nggak ngerti-ngerti jadi saya tuh nggak mau baca. Itu orang dunia yang ngomong gitu tuh. Itu tuh iblisnya tuh, iblisnya ngapain baca percuma nggak ngerti gitu. Itu dakwaan itu. Iya. Nah, saya ngingetin, kata Tuhan, nggak usah kita mengerti. Tuhan tugasnya itu membaca. Sama aja tadi saya cerita Budi belajar wushu, ya, atau Edi belajar pencak, saya belajar tinju gitu ya. Ya itu teori tinggal paper, prakteknya Ya. refleks yang keluar sih. Bukan itu gitu. Firman itu sama. Itu intinya tuh Pak Andi. Udah paham. Paham. Enak kalau udah ngobrol gini, enak, lupa jadinya akhirnya udah lupa segala-galanya. Dipraktekin dia ini dia. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita juga potong sama. Oh ya, nyuruh orang lain. Sendiri dulu aja. Oke, ini saya pemasangan rumput sudah selesai. Ini ada kolam, polidarium, dan saya juga sambil ngobrol-ngobrol dengan Pak Sandra. Tapi akhirnya juga hasil seperti ini cukup lumayan. Indah juga ini dari jenis batu-batu yang ya kemungkinan saya juga nyari di daerah pegunungan apa yang selektif batunya, mungkin cari yang unik-unik dan yang kelihatan enak. Oke, sampai di sini dulu, dan jangan lupa ini saya perkenalkan, ini kaos yang mungkin barangkali teman-teman mau pesen, ini alamatnya di sini. Ini Pak Chandra juga pakai, kita juga pakai. Saya ngomong aja. Oke teman-teman, barangkali mau berminat dengan kaos yang ada di display, kita juga mempunyai produk 9 dari Republic Station. Nah, untuk link deskripsinya bisa dilihat teman-teman, kita punya di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Shopee. Sampai ketemu di next episode teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel Republic Station dalam segmen Pasama Art Design.